mempresentasikan tugas kami yaitu utang jangka panjang. Dan di sini ada Presi, ada Walidiyah, ada Nayang, ada Laila, ada Romla, ada Nyoki, ada juga dan saya sendiri wali perdana. Menjelaskan pengertian utang jangka panjang. Secara prinsipal, utang jangka panjang adalah bentuk utang yang memiliki jangka waktu pelunasan yang cukup panjang. Umumnya, periode pembayaran utang ini sekitar antara 5 hingga 20 tahun, tergantung pada perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman. Utang jangka panjang biasanya digunakan oleh perusahaan yang memerlukan dana besar untuk mengembangkan bisnisnya. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk keperluan operasional, produksi, pembelian peralatan, penelitian dan pengembangan, pemasaran, pembayaran gaji karyawan, dan berbagai kebutuhan bisnis lainnya. Sementara itu, pihak yang memberikan utang jangka panjang biasanya adalah bank, investor, atau perusahaan lain. Diselesaikan dasar tentang jenis-jenis utang jangka panjang. Yang pertama, utang obligasi. Jenis utang ini umumnya diperoleh melalui penerbitan surat berharga obligasi. Pihak peminjam dan pemberi pinjaman sepakat berdasarkan isi surat obligasi terkait nominal surat obligasi akan menjadi dasar pinjaman dan dana akan dipinjamkan sesuai dengan nominal tersebut. Yang kedua, utang hipotek. Utang hipotek mensyaratkan jaminan berupa aset tak bergerak seperti bangunan, rumah, gedung, atau peralatan tersebut. Aset tersebut menjadi agunan dan jika peminjam tidak dapat melunasi hutang, pihak pemberi pinjaman dapat menyita aset tersebut untuk mengganti kekurangan pembayaran. Yang ketiga, utang wesel jangka panjang. Utang wesel ini memiliki makna yang serupa dengan utang wesel biasa. Yang perbedaannya terletak pada periode waktu di mana utang ini biasanya harus dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Utang wesel jangka panjang biasanya dipilih sebagai alternatif pendanaan proyek jangka panjang seperti pembangunan gedung baru, akuisisi aset tetap, dan sebagainya. Namun, utang wesel jangka panjang juga dapat digunakan apabila tingkat suku bunga diperkirakan mengalami kenaikan di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya yang keempat ada utang wesel hipotek. Utang wesel hipotek dokumen tertulis yang menetapkan hak atas properti tanpa gerakan untuk menjamin pembayaran hutang dengan syarat bahwa hak tersebut akan dicabut setelah pembayaran dilakukan, merupakan hipotek. Utang jangka panjang dapat dijamin dengan hipotek dan dapat dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Contoh, kewajiban jangka panjang ini dapat termasuk pembayaran sewa atau rental. Yang kelima ada uang muka dari perusahaan affiliate. Utang kepada pemegang saham biasanya timbul dari pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham di luar modal yang telah disetor. Utang kepada perusahaan afiliasi dapat berasal dari pinjaman atau dari transaksi lainnya seperti pembelian barang atau jasa. Selanjutnya ada manfaat utang jangka panjang. Penggunaan utang jangka panjang dapat memberikan sejumlah keuntungan. Di antaranya yang pertama, bunga lebih kecil. Pinjaman jangka panjang cenderung memiliki bunga rendah. Ini berarti bahwa ketika suku bunga naik, nilai agunan aset juga naik. Tetapi bunga pinjaman tetap pada tingkat yang telah disepakati antara peminjam dan pemberi pinjaman. Yang kedua, pemanfaatan aset tetap. Dengan menggunakan utang hipotek, perusahaan masih dapat menggunakan aset yang dijaminkan oleh konvensional bisnis. Ini memberikan fleksibilitas dalam menjalankan bisnis sambil tetap memanfaatkan aset. Dan ketiga ada pengurangan pajak. Utang jangka panjang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Kewajiban bunga pinjaman setiap tahun menyebabkan penurunan laba bersih perusahaan. Dan pada gilirannya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dan terakhir ada perencanaan arus kas. Dengan bunga pinjaman yang tetap, perusahaan dapat merencanakan arus kasnya dengan lebih terstruktur. Hal ini membantu dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pembiayaan pinjaman jangka panjang. Biaya pinjaman jangka panjang merupakan sumber pembiayaan yang jangka tempo lebih dari 1 tahun, umumnya antara 5 hingga 20 tahun. Untuk persyaratan umum dalam perjanjian utang dengan pelunasan jangka panjang memiliki sejumlah kriteria mengikuti. Yang pertama yaitu
menyimpan data-data dan pelaporan. Yang kedua, pembayaran pajak. Dan yang ketiga, memelihara bisnis yang termasuk sebagai bagian dari perusahaan yang mengajukan utang atau pinjaman. Dari selanjutnya ada risiko utang jangka panjang. Yang pertama, semakin lama jangka waktu peminjaman dana dan pelunasannya, maka risiko juga akan semakin tinggi. Yang kedua, hanya dapat memperoleh sumber dana yang terbatas dari hasil pinjaman. Yang ketiga, utang merupakan beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Yang keempat, memiliki tenggat waktu jatuh tempo pembayaran utang yang sudah pasti atau tetap. Dan yang terakhir, kemungkinan nilai saham perusahaan akan turun akibat tingkat tinggi atau rendah jumlah pinjaman. Ada satu kasus pada tanggal 1 Oktober 2015, PT Usaha Makmur mengeluarkan 3.000 lembar dengan kurs 98%, kemudian Rp150.000 per lembar. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 31 September 2018. Kupon dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Kuota perhitungan dan jurnalnya jika pada 1 Oktober 2015 obligasi dilunasi dengan kurs 98%. Sini jawabannya, harga pelunasan 98% sama dengan 441 juta. Harga nominal obligasi 450 juta. Saldo disagio obligasi 9 juta. Caranya adalah 2% dikali 3.000 dikali 150 juta, maka nilai buku obligasi sebenarnya 441 juta. Selisih atau rugi dengan ini. Nah, catatan jurnalnya seperti ini. Pada tanggal 1 Oktober 2015, utang obligasi diletakkan di debit dengan nominal 450 juta dan di bawahnya kas dengan dicatatkan di kredit 440 juta. Disagio obligasinya 9 juta diletakkan di kredit. Pada saat membayar bunga obligasi pada 1 Oktober 2015, tanggal 1 Oktober 2015, beban bunga diletakkan di debit 20 juta 250.000, kemudian kasnya 20 juta juga, 20 juta 250.000 juga diletakkan pada kredit. Bunga 1 April sama dengan 1 Oktober 2015, sama dengan 6/12 dikali 9% dikali 450 juta sama dengan 20 juta 250.000. Saat obligasi dilunasi pada tanggal 1 Oktober 2015, apabila digabungkan seperti ini, tanggal 1 Oktober 2015, keterangan utang obligasi diletakkan pada debit 450 juta, kemudian beban bunga diletakkan di debit juga 20 juta 250.000, dengan kas totalnya 461 juta 250.000 diletakkan di kredit, dengan disagio obligasi 9 juta rupiah. Baiklah, kesimpulannya adalah utang yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk dilunasi atau yang berasal dari sumber selain aset saat ini diklarifikasikan sebagai utang jangka panjang. Jika suatu bisnis membutuhkan lebih banyak uang tunai tetapi tidak dapat menerbitkan saham baru, maka jenis bisnis tersebut mungkin dapat memperoleh utang jangka panjang. Perusahaan dapat menerbitkan obligasi jika sulit menentukan utang dalam jumlah besar dari suatu sumber. Sekian dari contoh kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.